Kayak jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh. Sekarang saya ingatkan ya kalimat ini karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu. Keluar aja kalimat tuh, udah tuh. Ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan. Paling ringan tuh. Paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi. Kalau antum nyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada. Wa innal ulama warathatul anbiya di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Antum punya warisan, warisan antum diambil orang, marah antum kan? Antum punya warisan tanah antum, warisan bapak diambil orang, antum marah. Ya warisan Nabi diambil antum, dicela antum, ya Nabi marah lah. Paham ya? Ya, yang paling bahaya ulama itu ditempatkan nomor 3 oleh Allah setelah malaikat. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Ulama urutannya ditempatkan oleh Allah, dipuji. Antum ganggu ulama, ya Allah marah. Paham ya? Kenapa tegang begini? Ya. Ah, itu mesti hati-hati. Awas jangan salah kontrol. Jangan salah kontrol ya. Jangan celah, jangan apa-apa dan sebagainya. Masing-masing punya ijtihad. Ya, kalaupun misalnya ada sesuatu yang keliru, jangan dan diolok-olok, tidak. Kita doakan dengan baik. Pilihan boleh beda, silahkan. Ya. Itu tidak ada masalah, tapi jangan berselisih, jangan sampai ribut dan sebagainya. Paham ya? So, apalagi kemudian menjelek-jelekan ulama itu tidak boleh. Ya, mendoakan boleh. Ya Allah, mohon jadikan hadzal rais gini disebut si fulan, amin, kita aminkan, amin, kan? Nah, itu boleh, silakan aja. Ya, pas diralat gak sempat ngaminin lagi juga nggak apa-apa, ya nggak ada masalah gitu. Ya nggak usah rame, biasa aja, gitu ya, biasa aja. Ya nggak usah langsung dicari, disusul, gini gitu kan, kasihan juga gitu kan. Halo. Sudah ya? Dah, saya dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Ati Allah, taatlah kepada Allah. Wa ati'ur Rasul, taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, kepada pemimpin. Tapi kata taat hanya dipakai 2 kali. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Mengapa untuk yang ketiga tidak digunakan kata ati'u ulil amri? Karena wajib mentaati penguasa selama dia patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat sebelumnya lebih keras, lebih kuat, lebih tegas lagi. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah ila ahliha, kepada orang yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nas, dan kalau kamu menetapkan hukum di antara manusia, antahkumu bil adli, engkau mestilah bersikap adil. Pakailah kekuasaan itu sekuat apa kau menggunakannya, tapi sampai masanya maka Allah akan mencabut nyawa dengan cara yang paling hina. Kalau dia mati disambar petir masih bangga, petir yang besar menggelegar mencabut nyawanya, tapi nyawanya berakhir bukan karena petir, tapi karena nyamuk masuk ke dalam lubang telinga. Betapa dia yang hebat, yang memerintahkan bala tentaranya, harriquhu, bakar Ibrahim. Dia tidak senang melihat Ibrahim, bakar Ibrahim. Tapi kematiannya bukan luar biasa, kematiannya biasa-biasa saja, bahkan tidak diprediksi oleh siapapun manusia. Mati dalam keadaan nyamuk, makhluk yang kecil. Allah tak malu menciptakan nyamuk. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah malu menciptakan nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Ternyata matinya hanya karena seekor nyamuk. Namruz namanya. Dia sembelih anak-anak perakitan yang luar biasa, tapi semut-semut tak pernah mengambil iktibar pelajaran. Tipu-tipu, bohong-bohong, dusta-dusta. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Kau mau jadi Fir'aun, silakan. Kau mau jadi Namrud, silakan. Kau mau jadi penipu, pencurang, silakan. Fa in syi'ta, kalau kau mau sesuka hatimu, silakan. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan jadi mayat, kau akan jadi bangkai yang bergelimpangan, hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Ketika semua makhluk-makhluk yang hidup ini menjadi tanah, dari tanah kembali kepada tanah, tanaman yang kuntum mekar harum semerbak tak lama menjadi kuning, setelah itu layu dan mati, kembali kepada tanah, tumbuh tanaman yang baru. Anak kambing berubah menjadi induk kambing. Induk kambing mengandung melahirkan anak kambing. Induk kambing disembelih mati dari tanah kembali kepada tanah, dan mereka tidak pernah diminta pertanggungjawaban atas apa yang pernah mereka lakukan. Tapi kita sudah terlanjur jadi manusia. Kita tidak pernah memilih
Ini pilihan Allah, ini kemuliaan. Laqad karramna bani Adam, kami muliakan anak cucu keturunan Adam. Ala katsirin minal khalqi. Diuji dengan hartanya, diuji dengan anaknya, diuji dengan bisnisnya, diuji dengan kekuasaannya. Ketika kekuasaan itu ada di tangan, dia tetap menolong agama Allah. Ketika harta itu ada di tangan, dia pakai menolong agama Allah. Ketika ilmu itu ada di kepalanya, pun dia pakai untuk menolong agama Allah. Saat itu dia dicap sebagai orang yang memiliki jiwa tenang. Tenang dalam keadaan senang, tenang dalam keadaan susah, tenang dalam keadaan sempit, tenang dalam keadaan lapang. Allah panggil dia sebagai tamu-tamu terhormat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembali. Kita tidak datang ke kampung yang baru, akan datang ke sebuah kota, kita tidak tahu tinggal di mana, hotelnya apa, tinggal berapa lama, siapa yang menjamin kita, apakah ada yang mengawal kita, merasa cemas. Tapi kita tidak datang ke kampung yang baru. Irji'i, kembalilah, kembali ke kampung halamanmu yang asli. Ini perantauan saja. Sampai masanya visamu habis, kau akan kembali ke kampung halaman. Irji'i, kembalilah. Kemana aku kembali? Ila rabbiki, kepada Rabb Allah. Radiyatan mardiyah. Allah dalam keadaan ridha kepadamu, jiwamu pun ridha kepada Allah. Tiap pagi kita katakan raditu billahi rabba, aku ridha kepada Allah, maka ikutilah aturan Allah. Allah katakan haram, jauhi. Allah katakan baik, dekati. Allah katakan baik, datangi. Allah katakan haram, maka tinggalkan. Tidak lagi ada berpikir aku ingin taubat, tapi aku ingin berbuat baik, tapi karena di sanalah setan bermain. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Nanti kalau kau tidak ambil, kau akan rugi. Kalau tidak kau ambil, anakmu akan susah. Kalau tidak kau ambil, rumahmu tidak akan jadi. Kalau tidak kau ambil, mobilmu tidak akan berganti. Kalau tidak kau ambil, istrimu tidak akan bahagia. Kalau tidak. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati, dari kalangan setan, wan nas, sahabat kita, tetangga kita, kerabat kita, menjerumuskan kebanyakan dalam neraka jahanam. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai komplek perkantoran, dewan perwakilan rakyat menunjukkan kepada Allah taala, atas berkat rahmat Allah negeri ini merdeka, atas teriakan Allahu Akbar negeri ini tetap diturunkan, dicurahkan rahmat Allah. Maka kita tidak ingin semua itu rusak. Ini bukan anti kebinekaan, ini bukan untuk mengajak orang menjadi eksklusif, ini bukan mengajak untuk membenci kepada orang lain. Ini adalah ajakan membangun kesadaran beragama kepada umat yang sudah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Pengucapan syahadat bukan hanya sekedar di ujung lidah, di tepi bibir. Pengucapan syahadat bukan sekedar kata. Sebulan syahadat bukan sekedar bahasa. Pengucapan syahadat berpengaruh dari pola pikir, mindset, otak, cara berpikir, memandang hidup hanya sebagai tempat persinggahan. Setelah ini apa yang akan kita petik, apa yang kita semai, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan padi ditanam, tumbuh juga rumput. Kononlah rumput itu yang disemai takkan pernah tumbuh padi di taman. Oleh sebab itu maka berpikir sesaat, al-tafakkur sa'ah khairun min qiyamil lailah. Berpikir sejenak, berpikir sesaat lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Ada orang yang tahajud sepanjang malam tadi malam karena malam Jumat, dia baca surat Al-Kahfi, dia baca surat Yasin. Setelah itu dia merasa sebagai penghuni surga. Bukan itu yang terbaik. Kau rasakan dirimu sebagai penghuni neraka lebih baik daripada kau merasa dirimu penghuni surga. La yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Hari ini kita sedang merenung sejenak, berapa sudah nikmat yang kuterima, nikmat nafas, nikmat mata, nikmat telinga. Berapa tetes darah yang sudah dicuci buah pinggang, berapa hembusan nafas. Apa yang akan kubayar kepada Allah Subhanahu wa taala? Sanggupkah 2 rakaat salat Jumat ini membahas nikmat Allah? Sanggupkah semua yang kita lakukan ini kita bawa sebagai bekal menghadap Allah? Lebih banyak tidur daripada ibadah, lebih banyak kerja daripada ibadah. Sampai-sampai di siang Jumat yang mestinya mendengarkan khutbah Jumat pun kita tertidur juga. Tak ada yang lebih hebat lagi daripada itu. Kalau ada orang tertidur di waktu yang lain,
masih ada kesempatan beribadah. Tapi dalam ibadah itu pun juga melelapkan mata. Tak ada yang lebih hebat daripada itu. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai masanya tak lagi dapat dibela oleh harta. Hari ini hartamu banyak, kau bayar pengacara per jam, per menit, per detik kau bayar. Dia akan bela karena kau tidak mengerti hukum. Dia akan bacakan pasal-pasal. Tapi sampai masanya harta tak lagi bermakna. Yauma la yanfa'u malun. Hari itu harta tak bisa menolong. Wala banun, anak tak bisa membantu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Saudara kandung akan lari. Wa ummihi wa abi. Ibu kandung pun tak bisa menolong anak yang dia kandung 9 bulan 10 hari. Meregang nyawa dia lahirkan, tapi tak bisa dia tolong di hadapan Allah. Ayah yang berkering peluh keringat, tetes mata dan darah menetes, tapi tak dapat menolong di hadapan Allah. Wa sahibatihi istri wa bani, anak-anak buah hati belayan jiwa tak dapat menolong. Walaqad ji'tumuna furada. Kau akan datang menghadap aku sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana dulu kuciptakan kau sendirian, kau pun akan datang menghadap aku sendirian. Persiapkanlah amal ketika jasad masih tegak di atas muka bumi Allah.